Halo teman-teman, selamat datang di channel Scalping Trader. Kembali saya sharing watchlist saham saya untuk trading tanggal 11 November 2025. Jadi besok 11-11 ya, Harbolnas ya teman-teman, hari belanja saham nasional gitu ya. Alah garing. Ya soalnya garing, soalnya cuan. Gitulah. Jadi disclaimer kalau saya tidak mengajak beli jual, jadi keputusan beli jual tetap ada di tangan masing-masing. Kalau teman-teman beli, ya itu sepenuhnya tanggung jawabnya ada di tangan masing-masing ya. Dan sekedar ngingetin, saya biasanya hanya entry di saham yang direspon market gitu ya. Tidak ada kepastian saham yang saya info itu akan naik ya. Kadang ARB juga ada, tapi yang ARA juga ada hari ini ya, Inet. Kalau udah ngikut cuan lah, happy lah ya, happy harusnya hari ini marketnya oke loh gitu ya. Dan seperti itu, dan intinya bertanggung jawab lah dengan trading teman-teman masing-masing. Besok masih main di Inet ya, dan dua saham ini grupnya Bakri ya, Bumi sama Dewa. Secara posisi menurut saya ini oke banget teman-teman, secara posisi oke banget. Dan yang keempat ini Brand ini saya perhatikan ya mungkin bisa didorong lagi, cuman kita tinggal lihat aja market makernya ini mau nahan atau gimana, karena posisinya break resist ya. Ini saya suka nih karakternya gitu ya. Dan sebenarnya ada saham emas-emasan sih, kayak ngelihat saham emas-emasan tuh HRTA ya, oke ya HRTA ya. BRMS masih belum perform ya, seperti itulah. Dan mungkin review dulu ya. Oke, sebelum review saya pertama-tama mengucapkan terima kasih ya untuk Bapak Rizky Rama 6913. Bapak Rizky Rama yang udah traktir saya kopi, dan juga Bapak ST Triadi ya, Bapak ST Triadi dan Bapak Rizky Rama. Terima kasih Pak yang udah traktir saya kopi lewat Linkit ya. Buat teman-teman yang udah berhasil cuan dan mau traktir saya kopi, boleh cek link yang ada di description. Di situ ada link traktir kopi ya gitu ya. Jadi ya seperti itu, thank you, mudah-mudahan bapak-bapak yang udah traktir saya kopi cuannya makin banyak, amin. Gitu ya. Jadi sebelum masuk ke pembahasan sahamnya, pertama saya mau review PTRO, Cuan sama Inet. Ini adalah tiga saham yang saya mention kemarin. Oke. Ya ini PTRO-nya masih naik ya teman-teman, 2,9%. Data transaksinya ini sebenarnya hari ini saya udah mulai agak sedikit ragu ya, walaupun ya memang belakangan Excel ini sudah banyak juga market maker atau big player yang pakai ya untuk trading dengan size jumbo ya. Cuma ya sedikit ada keraguan aja sih gitu ya menurut saya sih PTRO. Jadi ya hari ini pun akhirnya pilihan saya malah beralih gitu ya, pilihan saya malah beralih ke brand gitu. Nanti saya bahas. Seperti itu, cuan malah nggak perform teman-teman ya, tapi minusnya tipis aja ya, 0,44. Ya di sini juga rasa-rasanya ya kurang oke. Memang mungkin momentumnya belum ke dua saham ini hari ini. Semua bergeser attentionnya itu ke brand untuk sahamnya Pak Pepe. Dan ya it's okay ya buat teman-teman yang trading Inet. Dan ini Inet kembali saya mention ya, Inet ini kembali saya mention, dan sahamnya boom ARA ya. Jadi happy cuan buat teman-teman yang ikut, mudah-mudahan ya cuannya luber gitu ya. Makanya ya seperti itulah, kadang-kadang ada yang perform, ada yang enggak, tapi analisanya kurang lebih sama ya. Cuman analisanya sama pun belum tentu resultnya sama gitu ya. Ada case tertentu di saham itu ya, ada apa ya, surprise ya, ada surprise lah, ada faktor X yang di luar dugaan gitu. Even data transaksinya oke, tapi sahamnya merah itu banyak juga gitu. Makanya ya seperti itu. Jadi dari tiga saham ini mudah-mudahan teman-teman cuan lah ya. Dari kalau PTRO hijau, Inet hijau pekat, Bang ARA ya. Besok ini malah lanjut gitu ya. Dan cuan ini merahnya tipis gitu sih teman-teman. Dan ya sebenarnya seperti itulah. Lanjut aja ke pembahasan untuk besok. Ya, saya bahasnya pertama Inet dulu ya. Gimana nih Inet? Inet ini menurut saya masih sangat menarik ya. Jadi confirm hari ini kencang banget lagi naiknya, dan dia nih sebenarnya saham yang jarang arah loh teman-teman. Terakhir dia arah ini 29 kan, ini 29 waktu praksi harga di bawah ya, 250 ya. 29 ya, ini pokoknya saham ini tuh historinya jarang lah arah. Dan ya secara market structure-nya juga nih uptrend kan udah jelas, volume yang terjadi, arahnya cakep, dan movernya ya valid lah ya, movernya foreign gitu ya. Movernya foreign maksudnya valid gimana ya, berarti bukan market maker yang cenderung biasanya dalam tanda kutip memanipulasi ya. Ini
ya real market yang ngegerakin, dan ya marketnya memang ramenya lagi, momentumnya lagi ke Inet ini. Ya kemarin seperti yang saya bilang di pembahasan kemarin, ini akan oke sih ya ngelihat trade issue-nya gitu ya. Mungkin dia mau ngikutin jejaknya WiFi gitu ya. Seperti itu, dan ya udahlah nggak usah terlalu lama untuk Inet, karena Inet menurut saya besok masih akan oke untuk dipantau ya. Seperti itu. Jadi buat teman-teman yang masih punya barang, keep ya. Yang masih punya barang keep, yang nggak punya barang gimana ya, besok lihat-lihat dulu opennya gimana, objektif gitu ya. Jadi jangan, omongan saya tuh jangan dianggap sebagai sebuah hal yang sifatnya mutlak atau pasti gitu ya. Saya bilang Inet menarik terus besok pasti naik, enggak juga gitu ya. Maksud saya objektif tuh apa ya, kita tetap lihat aja openingnya gimana gitu ya. Kalau openingnya merah ya ngapain entry ya. Sederhana kalau menurut saya sih seperti itu. Dan yang kedua dan ketiga ada Bumi juga Dewa. Dua saham ini nih posisinya oke. Dewa ini breakout, dan breakoutnya kencang banget lagi ya. Nah ini secara teknikal seperti ini kurang lebih breakout ya dengan volume besar. Jadi ya kita tinggal, menurut saya ya kita tinggal pantau aja besok gimana. Asumsi saya sih besok dia akan lanjut sih ya. Asumsi saya besok dia akan lanjut. Kenapa? Data transaksinya ini oke. Ya ini 1, 2, 3, 4 ya, banyak saya asumsikan di kanan itu retail gitu ya. Walaupun ya broker-broker yang biasa dipakai di Dewa, yang megang Dewa dalam jumlah besar ya, fund yang pegang Dewa dalam jumlah besar juga ikutan jualan di sini. Tapi ya ini kalau di compare jumlah buyer versus sellernya, ini udah dominan di sisi buyer. Ini tanda yang oke satu, dan ini juga tercermin ya harusnya dari trade book. Harusnya ini buy powernya jauh lebih besar ya. Nah ini 9 juta, closingnya 10 juta berbanding 6 juta. Jadi haki ini oke, data transaksi oke, posisi chart breakout. Ya cuman ini naiknya kekencengan sini si Dewa nih ya. Jadi ada potensi juga buat pullback. Jadi kita tetap objektif aja ya teman-teman. Jadi alasannya Dewa menarik adalah data transaksinya menurut saya oke gitu ya. Yang beli banyak ini foreign, AK sama CC gitu ya. Bahkan dua-duanya ini ya data transaksinya nggak ada yang buang gitu ya, nggak domestiknya cenderung small accumulation, foreignnya big accumulation. Jadi dua ini ya jadi indikator yang oke lah untuk Dewa. Cuma Dewa ini naiknya hari ini kenceng ya, 14,3%. Ya mudah-mudahan sih besok lanjut, kita watchlist aja gitu ya teman-teman. Yang ketiga ini ada Bumi. Bumi posisinya juga oke ya, dan ini naiknya nggak kencang-kencang banget. Ini sebenarnya Bumi ada berita yang udah cukup santer ya soal dia akuisisi mana ya. Nah dia akuisisi kuasai tambang emas dan tembaga wolfram ya, teman-teman tinggal baca sendiri aja. Sebenarnya sentimen ini udah cukup lama ya berhembus ya, tapi ya nggak reflect kemarin-kemarin sama data transaksinya, nggak reflect sama data transaksinya. Cuma hari ini ya oke. Ya hari ini oke, maksudnya gimana? Hari ini volume yang terjadi besar. Volume yang terjadi besar, data transaksinya juga oke. Saya ngelihat beberapa retail ada posisi di kanan gitu ya. Dan ya balik mirip-mirip juga sama Dewa ya. Foreign ini mencatatkan beli bersih dalam jumlah yang cukup lumayan besar, cukup signifikan gitu ya. Ya ini ya membuat menurut saya saham Bumi juga menarik. Sebenarnya Bumi itu kemarin ada yang guyur Chengdong ya. Chengdong tuh guyur terus nih, dan ya terakhir tercatat berdasarkan data yang saya rangkum dari Stockbit gitu ya. Ini dia terakhir jualan tanggal 5 nih. Ya gitu ya. Jadi ya menurut saya nih Bumi layak dipantau lah ya. Data transaksi price actionnya menurut saya oke. Ini turun, ini ya waktu dia proses penurunan ya volume lebih kecil daripada proses dia naik gitu ya. Ya harusnya sih ke 200 kalau untuk long ya. Cuman kalau ngelihat pola kayak gini harusnya Bumi besok bisa ada potensi dia naik kencang juga sih gitu. Jadi seperti itu. Dan yang keempat ini brand. Jadi brand ini kemarin saya sampaikan ke teman-teman bahwa dia udah cenderung price in. Dia kemarin posisi di sini, makanya nggak saya mention. Yang saya mention justru PTRO sama Cuan, karena di hari Jumat PTRO sama Cuan data transaksinya oke. Tapi ya di hari ini gitu ya ternyata PTRO sama Cuan nggak terlalu oke banget. Oke sih, tapi nggak yang cakep banget gitu lah ya. Jadi kategori cakep banget itu maksudnya gimana? Itu maksudnya contohnya nih. Contohnya kayak brand di hari ini tanggal 10 ya. Ini data transaksinya nih foreignnya makannya luar biasa ya. Gede nih teman-teman. Bahkan transaksinya 345 miliar ya. Net value transaction daily-nya gede banget. Ini yang beli gede AK sama BK.
gitu ya. AK sama BK Foreign, teman-teman lihat jumlah lot dan valuationnya gitu ya, 188 miliar sama 96 miliar gitu ya. Nah, retailnya beberapa keluar dan ini saya asumsikan juga sering dipakai sama Pak PP punya ini ya, Pak punya DP terus CD ya. LG juga sempat main, RF enggak, HP ya. Cuma game plan-nya kayaknya jujur nih teman-teman, saya 50-50. Di satu sisi saya merasa brand ini udah price in gitu ya, tapi di sisi lain saya juga ngerasa brand ini cenderung ditahan supaya dia tidak arah. Kalau dia arah ya ini akan ada resiko dia kena suspend gitu sama bursa, dan kalau seandainya dia kena suspend walaupun dia udah pengumuman MSCI sudah terinclusion, tapi bisa jadi ya nanti ada pengumuman lanjutan bahwa dia di-kick kalau seandainya terjadi suspend 1. Makanya mungkin jarum yang terjadi di hari ini ya, ini jarumnya mungkin loh ya, saya bisa salah ya, mungkin ini adalah salah satu cara yang dilakuin sama si market maker di sini untuk nahan harganya nggak naik terlalu tinggi. Tapi artinya ngelihat si foreign masih ngebeli dalam jumlah besar, artinya ini belum price in, masih akan ada potensi foreign ya mencatatkan beli bersih lagi di brand gitu ya. Jadi makanya dipantau. Tapi dari keempatnya ini, kalau seandainya saya diminta untuk memilih mana yang menurut saya paling menarik, saya mungkin scalping cuma 1 atau 2 ya. Dan ya brand saya punya nih teman-teman, brand saya punya, akhirnya saya cicil dikit-dikit tadi ya. Saya cicil dikit-dikit tadi, Dewa sama Bumi saya nggak punya. Ya paling mungkin prioritas pertama saya yang saya pantau ya Inet lah ya. Karena ini kan udah saya mention dari hari Jumat. Nih, saya sudah mention itu dari hari Jumat. No ya, 4 hari yang lalu tuh hari Jumat saya udah mention Inet. Nah, jadi ya mungkin ini akan jadi last dance-nya si Inet gitu ya. Mungkin akan jadi last dance-nya si Inet. Ya ini kayaknya nggak arah lagi, kalau dia arah lagi ada resiko suspend sih. Disengin sama bursa. Jadi ya itu aja kali ini ya, semoga sih besok masih tetap bisa cuan teman-teman. Inet, Bumi, Dewa, brand. Ya, itu aja dari saya kali ini. Terima kasih buat teman-teman sudah menonton. Salam cuan, thank you.